Gue baru aja beli iPhone 13 dari marketplace yang harganya ini nggak sampai 4 juta. Gimana kondisi HP dengan harga segitu? Langsung kita unboxing aja. Untuk HP-nya seperti ini, kalian bisa lihat ya, lumayan cukup mulus banget. Dan kelengkapannya ada kotak, ada kitab-kitabnya, dan ada kabel USB-nya. HP-nya kita lihat dari dekat. Untuk HP-nya seperti ini, kenapa harganya bisa sangat-sangat miring banget dibandingkan dengan harga pasarannya. Kita bakalan bahas dari desainnya dulu. Untuk iPhone 13 ini masih cukup mulus banget ya. Di bagian belakangnya nggak ada scratch, baret, retak pun, sedikit pun lecet kagak ada nih. Dari kameranya juga terlihat masih cukup bagus ya. Padahal punya gua yang iPhone 13 tuh udah pemakaian 3 tahun lebih, itu di sini kayak agak ngelupas-ngelupas nih catnya. Tuh bagian pinggirnya juga masih mulus banget. Kita langsung nyalain. Dan uniknya iPhone 13 ini iOS-nya udah update ke iOS 26 beta 8. Kira-kira seperti apa iOS 26 beta 8 ini guys di iPhone 13? HP-nya ini menurut gue masih bagus dan mulus. Layarnya pun masih original. Kenapa sih harganya bisa cuman segitu, ya kan? Ini kan bisa lihat ya untuk tampilannya seperti ini. Gue paling suka kalau misalkan iPhone 13 ini dia punya tema yang satu senada dengan warna HP-nya. Berhubung ini adalah warna yang limited yaitu Alpine Green. Jadi gue di sini pakai wallpaper iOS 26 yang warna green juga, dan ikonnya gue rubah ke gede, terusnya pakai tint color. Nah, warnanya pun senada dengan wallpapernya. Ini untuk iOS-nya udah iOS 26, kalian bisa lihat ya. HP ini tuh harganya lagi-lagi nggak sampai 4 karena dia ini WiFi only. Gimana kita pinter-pinter nawar. Untuk kameranya ini masih sangat-sangat bagus banget, kalian bisa lihat ya. Ini dia. Ini untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya masih cukup bagus. Bukan cukup lagi, ini lebih dari sangat cukup guys. Mulus banget ya. Untuk HP ini Face ID-nya kita cek juga dia masih on apa enggak nih. Ini untuk Face ID kan bisa lihat. Oke, Face ID masih berfungsi ya, normal. iOS-nya juga sudah iOS 26 nih guys. iOS-nya udah iOS 26 kan bisa lihat ya. Jadi HP ini sebenarnya nggak ada minusnya ya, kecuali bagian kartu dia nggak bisa pakai SIM card, dan itu masih masuk akal sih harga segini. Dan iPhone 13 ini dia punya spesifikasi chip Apple A15 Bionic, RAM-nya 4GB yang menurut gue ini masih mumpuni banget ya, belum ketinggalan zaman. Ini HP ini rilisnya di tahun 2022 atau 2023 kisaran segitu. Jadi ini masih tergolong muda banget, dan baterainya sih ini punya baterai yang besar ya di 3000 mAh. Jadi kalau misalnya kita pakai buat konten, main game, ini masih cocok banget. Nah, buat kalian yang pernah dengar iPhone yang iCloud-nya kekunci, nah itu ini dia HP-nya. Jadi HP ini katanya iCloud-nya kekunci dan akhirnya di bypass harganya, makanya dapat di harga segitu guys. Jadi buat kalian yang ngikutin channel ini mungkin juga udah tahu ya, kalau dulu iPhone bypass itu dia cuma support dari iOS 12 sampai iOS 18. Sekarang udah support di iOS 26. Dan untuk device-nya pun dulu itu hanya mentok sampai chip A11 Bionic, yaitu chip yang ada di iPhone X dan iPhone 8 Plus. Nah, sekarang udah bisa untuk chip A12 Bionic, A13, A14, A15.
Cuman itu untuk registrasi serial numbernya itu berbayar sangat-sangat lumayan harganya ya. Nah, jadi kenapa HP ini bisa segitu harganya? Itu kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut ke spesifikasi dari iPhone 13 ini. Dibandingkan dengan iPhone biasanya, nggak ada bedanya. Yang beda hanya nggak bisa pakai kartu. Tapi untuk pakai WhatsApp dan lain-lain dia masih bisa. Untuk login ke cloud dia juga bisa. Di sini gue juga udah download games. Nanti kita akan tes juga beberapa game yang akan kita mainkan di iPhone 13 Wi-Fi only ini, bypass Wi-Fi. Gimana sih untuk performanya, ada pengaruh apa enggak? Kalau dari kamera dia nggak ada pengaruh sama sekali, kameranya bagus, depan belakang masih oke. Nah, kita akan tes game karena memang dari beberapa kalian mungkin ada yang nyari HP dengan kondisi yang sangat bagus, chip yang bagus, tapi pengen yang dapat harganya itu masih masuk di kantong gitu. Karena ini untuk harga normalnya ini kira-kira di 6 jutaan guys, iPhone 13 nih. Jadi kalian bisa dapetin dengan harga setengahnya doang, itu udah luar biasa banget ya. Itu masih sangat-sangat reliable untuk kalian beli karena chipnya pun meskipun Wi-Fi only dia punya chip yang bagus gitu. Oke, kita bakal tes beberapa game seperti game Roblox aja mungkin ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja untuk tes nih. Kita bakal tes main di CDID kali ya. Di CDID karena banyak juga yang minta di tes CDID di beberapa HP. Cuman kebetulan sekarang kita tesnya di HP iPhone 13 ini ya. Gimana sih untuk performanya, apakah ada pengaruh setelah di bypass atau setelah jadi Wi-Fi only HP ini bagaimana? Kita bakal lihat aja langsung. Nah, ini dia udah masuk kita ke dalam mapnya nih guys. Jadi buat kalian yang mau tahu spesifikasi dari chip A15 nih performanya bagaimana, apakah HP ini masih kuat dipakai buat main games Roblox kayak gini guys, kita coba beli Avanza aja nih ya, karena cukupnya ini ya. Nih, kalian bisa lihat nih, coba kita bawa jalan. Ini pada kopdar sini guys. Nih kan bisa lihat untuk FPS nya pun dia masih tetap stabil, nggak ada problem, nggak ada kendala lain-lain ya. Memang sebenarnya HP kayak gini tuh sama aja, cuman harganya murah ya karena biaya perbaikan tadi. Untuk menjailbreaknya itu lumayan guys, kayak gitu. Udah lama nih emang nggak bahas HP-HP macam gini gue guys ya. Dari awal konten tuh sebenarnya banyaknya pembahasan HP-HP kayak gini nih, cuman udah jarang banget nemuin, dan akhirnya nih gue nemuin iPhone 13 bypass Wi-Fi. Ini Wi-Fi bypass nih. Aduh, ini bener-bener masih bagus ya menurut gue. Masih oke lah kalau kita mainin pakai buat ngegame, buat bikin konten foto-foto video tuh masih oke. Nih kan bisa lihat nih untuk kemarin dibakar nih ya haltenya. Ini nggak ada yang demo nih di jalan nih guys. Ini masih oke banget ya. Wah, ini gedung DPR nih. Iya nih. Tapi ini belokannya mana sih? Masa gue harus lurus terus? Cuma kalau dipakai main Roblox nih emang lumayan agak anget ya, karena kan emang ini berat ya. Tapi nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada patah-patah sama sekali, nggak ada. Terusnya juga masih lancar ya FPS-nya. Jadi kalau dipakai main game masih aman sih. Mungkin kalian mau request game apalagi yang akan dites di HP
13 bypass ini guys. Komen aja, nanti bakal gue bikin video terpisah. Di sini gue mau nge-share aja HP iPhone 13 bypass ini yang harganya lagi-lagi itu nggak sampai setengah dari harga normalnya, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian kalau misalkan budget banget ya cari HP yang model kayak gini, itu bisa cari di marketplace, di Tokopedia, di toko hijau, toko oranye tuh pasti ada aja yang jual guys. Dan itu harganya memang berbeda dengan harga normal. Jadi bukan HDC ya, berbeda dengan HDC. Ini asli real tuh kan, bisa lihat iOS-nya juga udah terupdate. Oke, gimana? Jadi masih sangat-sangat worth it banget ya, dengan harga segini bisa dapetin spek yang bagus dan ini sangat-sangat reliable lagi-lagi harganya. Segitu dulu aja videonya, jangan lupa untuk like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.